Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Nabi itu punya sifat rahmat, kasih sayang yang begitu hebat. Sampai diceritakan oleh Abu Hurairah, disebutkan dalam kitab Suwar Hayatus Sahabah karya Syekh Abdurrahman Basya. Abu Hurairah itu punya nama dulu Abdurrahman bin Sakhir. Beliau pernah cerita, kana idza ishtadda biyarju waqaftu ala tariqus sahabah, kata beliau. Di awal-awal Islam ketika beliau di Madinah, orang-orang Islam dalam keadaan banyak yang miskin, termasuk Abu Hurairah dulu tinggal di satu tempat. Kalau antum pernah, Ahlus Suffah namanya. Belakangnya makomnya Nabi. Mereka orang-orang yang miskin tinggal di sana. Abu Hurairah cerita, saya waktu pertama kali masuk Madinah, saya tinggal di Ahlus Suffah. Idza istaddal biyarju, kalau saya sudah lagi lapar, tidak ada yang dimakan, saya berdiri di jalan yang dilewati para sahabat. Wa as'aluhu an ayatin min kitabillah wa ana a'lamuha. Saya di sana tanya, kalau ada sahabat yang lewat, tak takoi Al-Quran. Saya tanya maknanya ayat Al-Quran. Padahal saya tahu artinya apa. Tapi saya tanya ini bukan biar dijawab, tapi biar diajak ke rumahnya, kayyashabani ila baitihi fayud'imani, supaya diajak ke rumahnya dikasih makan. Tadi tidak mau minta, kata beliau. Jadi saking jogone. Sampai suatu saat, kata data yaumin ishtadda biyarju, kata beliau, saya sudah dalam keadaan lapar. Lapar sudah, tidak tertahan. Waqaftu ala tariqus sahabah, saya berdiri di jalan yang dilewati para sahabat. Hatta marra bi Abu Bakar As-Siddiq, sampai yang lewat adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang lewat Sayyidina Abu Bakar disopong. Waktu lewat, Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Waalaikumsalam. Ya Abu Bakar, saya mau nanya, maknanya ayat Al-Quran ini apa? Dijawab sama Abu Bakar, maknanya seperti ini Abu Hurairah. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak diajak ke rumahnya, kata Abu Hurairah. Walam yashabni ila baitihi. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Ini lagi, ditunggu lagi. Sampai yang lewat famar Rabi Umar bin Khattab, yang lewat Sayyidina Umar. Ditanya juga, Assalamualaikum ya Umar. Saya mau nanya, maknanya ayat ini apa Umar? Maknanya ayat ini apa? Ditanya sih jawab, maknanya ini Abu Hurairah. Ada lagi Abu Hurairah, sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya juga, wa mada'ani ila baitihi. Tidak diajak ke rumahnya, tidak tahu kalau perutnya lapar. Lewat Sayyidina Umar, ditahan. Kata Abu Hurairah, saking laparnya saya, hatta syaddadtu ala batni hajarah, sampai perutnya ditekan dengan batu. Saking laparnya ini, sudah tidak ada makan sama sekali. Sampai ditunggu lagi, ada sahabat yang lewat. Yang ketiga, famar Rabi Rasulullah, yang lewat ketiga Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad yang lewat, Assalamualaikum, belum dijawab, kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Wes Abu Hurairah, tidak usah tanya, ayo ikut saya ke rumah. Nabi Muhammad, ayo ikut ke rumah, kata Rasulullah SAW. Fada'ani ila baitihi fatabi'tuhu sallallahu fadakhala sallallahu baitahu fadakhaltu ma'ahu. Nabi masuk rumahnya, saya ikut rumahnya. Ayo Abu Hurairah ikut saya. Masuk rumahnya Rasulullah SAW, fawajada fi qadahan min laban. Nabi mendapati ada satu gelas susu di rumahnya. Terus Nabi ketok gelas susu, dia tanya nang keluarganya, min aina laki hadza? Dari mana ini susu? Ya Rasulullah, arsala bihi fulanun ilaika, ada tetangga tadi yang ngasih ya Rasulullah. Karena Nabi itu rumahnya tiap pagi itu barang yang dikasih uwake, tapi pagi itu juga habis, diberikan ke orang lain. Itu Rasulullah SAW. Ini kok masih ada susu satu gelas? Tanya, tadi sebelah nganter ya Rasulullah. Oh ya sudah. Abu Hurairah senang ini, satu gelas susu ini untuk saya. Alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Tapi dipanggil Rasulullah, ya Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Intalik inta ila ahli suffah, sampean berangkat sekarang ke belakang rumah ke ahli suffah, ud'uhum ilaina, panggil semua orang ahli suffah datang ke rumah Nabi Muhammad. Di rumah Rasulullah ada susu. Orang miskin-miskin diundang semua. Katanya Abu Hurairah, waduh, ini satu gelas tok sing diundang sak kampung ya. Ya apa ya, dapat seberapa saya ini ya. Pikirannya Abu Hurairah kan tadi disuruh minum, ternyata tidak, suruh ngundang dulu orang-orang sak kampung. Suruh berangkat, di rumah Rasulullah ada minuman, ada susu.
Akhirnya kata Abu Hurairah, fa'asa an irsaluhu iya ya hati saya ya opo manggil, tapi ini perintah Nabi, tapi di hati saya susunya dapat seberapa saya ini. Sudah lapar sangat ya. Akhirnya belakang naik ke belakang, ya ahla sufa. Rasulullah manggil sampean, diundang ke rumahnya, berangkat semua langsung. Abu Hurairah di belakang. Mau diundang oleh Nabi ya. Semuanya dapat, Abu Hurairah di belakang. Tetap yang dipanggil sama Nabi Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil. Senang Abu Hurairah, oh saya yang minum pertama ini. Ternyata enggak. Abu Hurairah, ini susu keliling no semua. Ini biar semuanya minum. Waduh, artinya Abu Hurairah, waduh. Kak, kamu mana? Tidak dapat saya ini ya. Rasulullahnya tidak minum kan semuanya yang hadir ini. Akhirnya dikasih minum yang pertama, dilihat susunya saya ada. Diminum kedua, susunya tetap. Diminum orang ketiga, susunya tidak berubah. Ini adalah mukjizatnya Rasulullah SAW ya. Di antaranya disebutkan dalam kitab Hasyiah Bajuri, bagaimana tangannya Nabi itu membawa keberkahan waktu sahabat semuanya dalam keadaan haus. Itu ditanya, ada yang punya minum? Saya Rasulullah, tapi cuma sedikit, satu orang tidak cukup ya Rasulullah. Mana? Dimasukkan tangannya Nabi, semuanya minum kenyang. Ternyata keluar air dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ditanya air yang paling afdal apa, wa afdal miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah SAW, melebihi air surga, air Kautsar, melebihi Zam-Zam, karena keluar dari makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga jadi dalil segala yang keluar dari Nabi itu adalah yang terbaik. Allahumma shalli Muhammad. Jadi ini ya, air yang paling lebih afdal daripada airnya surga karena keluarnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau di apapun yang dari Nabi Muhammad SAW, pastilah itu ada keberkahan sendiri. Akhirnya sahabat minum sampai habis. Ahlus Suffah warek kabeh, kenyang semua, pulang semua, susu tetap satu gelas. Abu Hurairah belum minum, Nabi belum minum ya, tetap. Setelah semua pulang, Nabi, kata Abu Hurairah, saya ambil gelasnya, fanawaltul qadha ila Rasulillah, saya belikan gelas ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dipegang sama Nabi, Nabi senyum, karena Nabi itu kalau idza takallam tabassam, kalau ngomong sambil bicara. Ketika senyum, ya Abu Hurairah, al-an bagi ana wa anta. Sekarang tinggal saya sama sampean tok yang belum minum ya Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah. Isyrab, minum ini susu Abu Hurairah. Baru disuruh minum. Katanya Abu Hurairah kaget, kan mikirnya Nabi dulu yang minum. Antum ya Rasulullah, isyrab bentar. Akhirnya Abu Hurairah minum. Minum, sudah ya Rasulullah, isyrab sambil tersenyum. Minum lagi Abu Hurairah. Katanya dia lapar, minum lagi. Minum lagi sampai dintekno sak gelas, ternyata tidak habis. Dihabisin tidak habis-habis. Sudah ya Rasulullah, isyrab sampai 3 kali. Minum ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah tidak muat. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi Allah yang mengutusmu sebagai orang nabi. Tidak muat, sudah sampai sini susunya ya Rasulullah ya. Isinya susu tok ini ya Rasulullah. Tidak muat. Ternyata berkahnya Nabi Muhammad SAW, susu tidak berkurang, tetap 1 gelas ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil gelasnya dan fafsari sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minal laban. Nabi meminum sisanya susu tadi. Ini diantara salah satu sifat kasih sayangnya Rasulullah SAW, di mana beliau itu mengutamakan umatnya, dan ini adalah salah satu contoh dari ketika Allah menyebut sifatnya Nabi Muhammad, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anitum, terasa berat apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Kalau umatnya lapar, Rasulullah lebih lapar. Kalau umatnya sakit, Rasulullah lebih sakit. Hatta dikatakan sampai kata Nabi, kalau ada umatku yang kakinya kena jarum, itu inilah ajidu alamaha, saya ikut merasakan bagaimana sakitnya, kata Rasulullah SAW. Dan ini akhlaknya Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu orang yang penuh kasih sayang terhadap orang mukmin. Makanya Nabi diutamakno. Umatnya warak kabeh, baru Nabi minum sisa daripada susu tadi. Ini salah satu sifat rahmatnya Nabi Muhammad, dan Nabi mengatakan ar-rahimun yarhamur rahman. Orang yang hidupnya itu penuh kasih sayang, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah siapa saja yang ada di atas bumi ini, maka yang di atas langit akan menyayangi kalian, kata Rasulullah SAW ya.
Mudah-mudahan cerita tadi barokah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, disayang oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa punya sifat yaitu cinta dengan kaum muslimin sebagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umat Islam. Amin, Allahumma amin.